Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Agus Jadi. Sekarang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika semester 6, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai demisioner dari Ketua DPD Himakom Pemuda di tahun 2021-2022. Tugas saya di sini untuk membentuk DPD di kampus pemuda ini, khusus di jurusan Ilkom, dan menjalankan program-program kerja yang menunjang kesuksesan di prodi ilmu komunikasi ini. Saya di sini memimpin di Makom Pemuda selama satu periode, yaitu di tahun 2020-2021. Kendala selama memimpin di Makom Pemuda selama satu periode sebenarnya dari segi sumber daya manusianya, dari segi SDM-nya. Dari segi SDM kita tuh emang di tahun periode saya itu kekurangan SDM, terus kekurangan branding juga. Branding Himakom Pemuda ini belum semuanya tahu tentang Himakom Pemuda, terkhusus kampus anak pemuda juga. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita melakukan branding dengan cara mensosialisasikan Himakom Pemuda melalui event-event, contohnya seperti kemarin itu buka bersama, lalu event kampus halal bihalal ilmu komunikasi, lalu mengadakan lomba dan mengadakan screening film untuk membranding nama Himakom ini. Cara memimpin pada saat saya di Himakom Pemuda itu, saya selalu membebaskan anak-anak untuk berpikir kreatif dengan ide-ide mereka, dan setiap bulan itu saya melakukan evaluasi program kerja. Di awal bulan kita melakukan perencanaan, dan di akhir itu melakukan evaluasi program-program kerja kita. Jadi membebaskan ide kreatif anak-anak biar Himakom Pemuda ini bisa terbranding juga, dan banyak program-program kerja yang sesuai dengan prodi kita. Tips tips untuk pemimpin muda mungkin lebih ke mental sih menurut saya, karena selama saya memimpin di Himakom ini, yang terpenting itu mental dan bagaimana cara menghadapi anak-anak dengan kepala yang berbeda-beda. Terima kasih. Saya Reski sebagai Ketua Himakom Pemuda periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 444B37. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Corporate Human Relations mengenai analisis gaya kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Rahayu dengan NIM 44210931. Perkenalkan, nama saya Kesha Priscilla Amanda dengan NIM 44210903. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 44211012. Perkenalkan, nama saya Renza Dara Septia dengan NIM 44210928. Selanjutnya, untuk jenis gaya kepemimpinan akan dibahas oleh Khairunisa. Jenis gaya kepemimpinan ada 6. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas, yaitu cara seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan. Yang keempat, gaya kepemimpinan delegatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin lebih sering terlihat sedang berada di kursi belakang dari tim kerja yang dibentuk olehnya. Yang kelima, gaya kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang memberdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab pemimpin. Yang terakhir, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman untuk mendorong kepatuhan bawahannya.
Selanjutnya, untuk analisis gaya kepemimpinan, kami mewawancarai seorang demisioner Ketua DPD Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau disebut Himakom Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda periode 2020 hingga 2021, yaitu Muhammad Reski Agustiadi, yang saat ini masih menjadi mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi. Pada wawancaranya, Muhammad Reski Agustiadi mengatakan bahwa saya selalu membebaskan anak-anak untuk berpikir kreatif dengan ide-ide yang mereka punya, dan setiap bulan saya melakukan evaluasi program kerja, dan di awal bulan melakukan perencanaan, lalu di akhir melakukan evaluasi program-program kerja. Dengan membebaskan mereka, dengan pola pikirnya juga ide-ide yang dipunya, diharapkan agar Himakom Pemuda bisa lebih dikenal dan terbranding. Selanjutnya untuk analisis akan dibahas oleh Anissa Dwi Rahayu. Dari penjelasan tersebut, terlihat penggunaan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ketua DPD Himakom Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda, yaitu Muhammad Reski Agustiadi, adalah termasuk gaya kepemimpinan demokratis. Karena pada penjelasannya, dia memilih untuk membebaskan para bawahannya untuk berpikir secara kreatif dengan ide yang dipunya. Kesimpulan akan disampaikan oleh Renza Dara Septia. Saya persilakan. Kesimpulan, pada dasarnya peran pemimpin dalam suatu organisasi ialah mengupayakan segala cara agar para bawahannya dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang sehingga mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pemimpin mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Sebagai seorang pemimpin harus bisa bersikap sesuai dengan situasi yang ada di sekitar pemimpin tersebut. Dari analisis ini dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. Dalam melihat gaya kepemimpinan demisioner Ketua DPD Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda periode 2020-2021, yaitu Muhammad Reski Agustiadi, yang saat ini masih menjadi mahasiswa semester 6, jurusan Ilmu Komunikasi. Tugas yang dijalaninya adalah untuk membentuk DPD di UPSI Pemuda, khususnya pada jurusan Ilmu Komunikasi, dan menjalankan program-program kerja yang menunjang kesuksesan di program studi Ilmu Komunikasi tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.